Apa yang terjadi bila Indonesia di lockdown? One day you're gonna be as old as me. Berdasarkan konversi pers juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto, data terbaru corona di Indonesia ada 309 kasus positif, 25 meninggal dunia, dan 15 sembuh. Data ini dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2020 pada pukul 15.51 WIB atau waktu Indonesia Barat. Ngeri banget ya guys. Ada 309 kasus positif dan banyak banget yang meninggal, sekitar ada 25 orang yang meninggal. Semoga amal dan ibadah diterima di sisinya, amin. When Halloween rolls around the next year, there she is, proud as punch. She stands up and she goes, "Grandpa, I'm gonna be a pirate." Nah, panic buying. Jadi, kalau misalkan setelah yang terjadi di Indonesia kalau Indonesia di lockdown adalah panic buying. Panic buying adalah fenomena masyarakat yang terjadi pada fenomena darurat tertentu yang menimbun barang tertentu. Misalnya, orang yang memiliki banyak uang, otomatis secara logika dia punya banyak uang untuk membeli barang yang dia inginkan seperti makanan, minuman, obat-obatan, sehingga yang hanya bisa membeli banyak atau menimbun barang seperti obat, makanan, minuman itu hanya orang kaya, dan sedangkan yang miskin ya terima nasib aja. Bisa bayangkan supermarket, minimarket, dan seluruh pasar di Indonesia penuh karena banyak orang panik buying yang ngantri rela demi menimbun banyak barang, obat, makanan, dan minuman gara-gara ya kasus corona ini. Dan apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Cekidot ya. Kelaparan di mana-mana. Bisa lo bayangkan kalau orang membeli banyak barang, otomatis kelaparan di mana-mana. Bila kelaparan semakin luas, maka manusia akan jadi zombie karena kelaparan dan kehabisan obat. Karena si kaya berhasil menimbun makanan dan obat dan minuman, sedangkan yang miskin ya gimana nasib aja. Akibatnya banyak orang yang bisa mati di mana-mana, bisa yang tidak yang miskin bisa tidak mendapatkan perawatan yang cukup, sehingga hanya si kaya yang bisa makan enak, minum obat-obatan berkualitas, sedangkan yang miskin bisa jadi zombie, dan zombie bisa aja kita temukan di pinggir jalan di ibu kota atau di kota-kota besar di Indonesia ya, kayak yang kayak video ini. Kelaparan bukan cuma bisa bikin orang jadi zombie, justru makin bingung, satu sama lain saling membunuh, saling menyakiti, saling melukai. Jadi ya, manusia yang baik akan jadi jahat, yang jahat akan semakin jahat, dan juga manusia yang punya akal sehat akan kehilangan akal sehatnya. Manusia yang awalnya sehat walafiat akan seakan jadi zombie karena dia tidak mendapatkan makanan dan minuman serta obat-obatan berkualitas. Jadi bisa jadi film horor atau film thriller yang sering kita tonton di bioskop apa di TV itu akan menjadi kenyataan bila Indonesia di lockdown. Ekonomi makin krisis guys, kerusuhan dan menyerang di mana-mana. Bisa jadi ekonomi akan makin krisis karena logikanya aja daya beli semakin menurun, dan juga kerusuhan dan penjarahan ini bisa lebih parah loh kalau dibandingkan Mei 98. Karena logikanya aja para pengusaha, para perusahaan, para penjual semua barang dan jasanya akan menurun tajam, dan bisa dibayangkan kerusuhan dan penjarahan ini akan jadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Bisa lo bayangin guys berapa rusuhnya nanti.
Otomatis reaksi warga plus 62 saat corona akan semakin lebay, semakin alay ya kayak sinetron Indonesia sih. Aku jijik, aku benci. Jangan! Lepasin! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Aku jijik! Aku jijik sama Mas! Aku jijik, aku benci! Jangan! Lepasin! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Aku jijik! Aku jijik sama Mas! Aku jijik, aku benci! Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kayaknya udahan dulu ya guys videonya, semoga nanti gue buat video yang baru lagi dan yang lebih berkualitas lagi, karena ini gue editnya dan gue buat videonya pas subuh dari jam 4 malam sampai subuh. Pokoknya pantengin terus, tolong kasih like untuk video ini dan jangan lupa subscribe ya. Tonton dari awal sampai habis video ini, jadi bisa kita sama-sama belajar bareng, bisa kita bareng-bareng punya tambah pengalaman bareng. Pokoknya semoga Indonesia bebas dari corona dan semoga Indonesia berhasil berjuang dari badai ini, dan semoga ya Indonesia tidak di lockdown ya, dan semoga kalian semua sehat, semoga kalian semua tambah rezeki, dan semoga kalian tetap setia di channel ini. Jangan lupa makan, jangan lupa minum obat, jangan lupa untuk social distancing. Social distancing itu menurut gue sih jaga jarak aman ya antara lo dengan orang lain yang kita tidak tahu kehigienis atau kebersihannya. Karena kalau kita udah jaga kebersihan tapi orang lain tidak jaga kebersihan ya cuma juga sih. Tapi kita sama-sama untuk jaga kebersihan ya, demi diri kita sendiri, demi orang lain, dan demi Indonesia yang lebih baik, demi Indonesia yang lebih bersih. Semoga juga corona akan cepat pergi dari Indonesia dan semoga pemerintah segera semakin berjuang demi Indonesia untuk bebas dari corona. Kayaknya gue mundur dulu deh, kayaknya gue udah sign out dulu, gue capek, gue ngantuk. Pokoknya semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan gue akan semakin semangat buat videonya kalau lo beri like dan subscribe video ini dan sebarkan kepada dan share dan sebarkan kepada teman-teman lo supaya kita belajar, dan semoga ini video akan semakin bermanfaat ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.
internet tekan hold. Apa itu? Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.